Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kupas lagi mengenai para pendeta ya dan penganutnya yang percaya ya, bahwa zaman ini dibagi tiga sesuai dengan pemahaman mereka tentang Allah ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Semuanya itu omong kosong dan tidak ada di Alkitab ya. Mereka membagi tiga ya zaman ini ya. Zamannya Bapa yang mencipta katanya. Padahal tidak ada satupun ayat yang mengatakan Bapa mencipta. Lalu zaman Anak yang katanya menyelamatkan. Padahal Alkitab yang mengatakan yang menyelamatkan adalah Allah. Allah sendiri. Juga zaman Roh Kudus. Saat ini kata zamannya Roh Kudus. Ya. Zaman pemeliharaan. Jadi penciptaan, lalu ditambah penyelamatan, lalu ditambah lagi pemeliharaan gitu zamannya. Kalau mengacu kepada doktrin mereka bahwa tiga pribadi yang berbeda ya, Bapa beda dengan Anak, Anak beda dengan Roh Kudus, Roh Kudus beda dengan Bapa ya, tetapi mereka satu hakikat begitu. Ini adalah sesuatu yang sangat menyesatkan. Seakan-akan bukan seakan-akan mereka menyatakan bahwa Allah itu memang pribadi, tiga pribadi yang beda gitu. Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan ayat-ayatnya. Kalau zaman penciptaan, pemeliharaan, lalu penyelamatan itu dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berbeda, alangkah kacaunya dunia ini. Mereka itu berpikir bahwa Allah itu bukan satu, tetapi kesatuan. Kalau mereka bilang, oh tidak, Allah itu satu yang bagaimana gitu ya. Ya satu. Allah yang dahulu itu sebelum segalanya ada, dia itu sudah ada. Dia yang mencipta. Itu kata Alkitab. Allah yang kemudian pada saat segalanya berlalu, ya, dia tetap ada di sorga dan disembah. Nah itu Allah yang ada di Alkitab. Bukan tiba-tiba, oh zaman penyelamatan, tiba-tiba muncul Allah Anak. Tiba-tiba zaman, oh udah selesai zaman penyelamatan. Zamannya pemeliharaan, oh muncul tiba-tiba Roh Kudus. Lalu mereka memisahkan. Dipisah-pisah itu Allah. Allah satu dipisah jadi tiga. Padahal Bapa yang mereka pisah, Anak, Roh Kudus itu bukan Bapa, bukan Allah.
Sebab Allah adalah roh. Kalau anak itu kan, anak Allah itu kan sebutan pada saat firman itu jadi manusia. Manusia itu bergelar anak Allah. Oh enggak, Allah anak. Allah anak tidak ada di Alkitab. Kalau ada Allah anak, lalu ada Allah Bapa, berarti kan ini ada sebuah perbedaan status. Ya kan? Kan begitu. Jadi dikutak-kutik doktrin Tritunggal ini nggak akan lolos. Ya, nggak akan lolos dari ujian-ujiannya. Pertanyaan-pertanyaan tidak akan bisa dijawab. Karena memang itu doktrin manusia. Allah satu, ya. Saya dalam tayangan sebelumnya sudah saya katakan, ya, dijelaskan, ya, para pendeta dan penganut Tritunggal nih, dijelaskan, ya, bahwa Allah itu satu, ya, pakai ayat-ayat Alkitab, nggak mau juga. Kenapa? Tegar tengkuk, keras kepala. Sebab itu saya sarankan tanya aja sama setan. Setan percaya gak kalau Allah itu satu? Setan percaya Allah satu. Baca tuh Yakobus 2 ayat 19. Setan aja percaya dan dia gemetar. Ini para penganut Tritunggal nih sama pendetanya nih nggak percaya. Oh, Allah kesatuan. Inilah makanya saya bilang, kalau tidak tunduk pada firman Tuhan, keras kepala, ya, cari pembenaran di luar Alkitab lewat buku-buku teologi, lewat buku-buku filsafat. Nah, jadinya begini, ngaco. Allah satu, dibilang Allah Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Itu kan pelarian, ya, atau persembunyian, atau sesuatu yang dikemas lah. Sesuatu yang dikemas untuk menggolkan agar Yesus itu yang adalah satu-satunya Tuhan Allah itu direndahkan. Iya kan? Dia dijadikan Tuhan. Hanya Tuhan. Allahnya siapa? Oh, Bapa. Yesus yang satu-satunya Allah yang benar itu dijadikan Allah juga. Tetapi bukan satu-satunya Allah. Ada Bapa lagi yang adalah Allah. Begitu kan? Nah, yang seperti ini adalah pekerjaan iblis. Allah roh, ya, ngotot dipahami pribadi, lalu dikemaslah kata pribadi. Pribadi ini, seperti itu. Memangnya kau pikir Allah tidak bisa membedakan antara pribadi dan roh? Sehingga tidak bisa mengilhami penulis Alkitab untuk menulis, oh, Allah itu pribadi, begitu. Kau kecilkan Allah kan? Yang adalah Yesus kau kecilkan. Iya kan? Nah, kita lihat. Siapa Allah itu yang satu itu, yang Alkitab katakan. Itu sudah ada. Dia yang awal. Nah, dia yang akan datang, dia yang akhir. Akhir bukan Allahnya berakhir, tetapi pada saat semuanya berakhir, dia tetap ada. Itu maksudnya. Ada di surga dan disembah. Kita lihat siapa itu. Kalau ini memang pemahamannya pasti ada di Alkitab. Bukannya doktrin Tritunggal tidak ada konsepnya di Alkitab.
Oh, ini ada dan dijelaskan. Kita lihat di dalam Yesaya 44 ayat 6, ya. Beginilah firman Tuhan. Nah, Tuhannya diterjemahkan pakai huruf kapital, huruf besar. Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua, ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu terjemahan dari Yahweh, ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dengar ya, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sudah? Apakah ditulis, oh tidak ada Allah selain daripada kami? Tidak ada Allah selain daripadaku. Kita lihat juga dalam ayatnya yang ke-24. Dari Yesaya 44, ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, Tuhan penebus, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, tidak tiga orang diri, membentangkan langitnya, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Oke? Tuh, sendiri. Tuh ada pemahamannya. Di Perjanjian Lama ada, ya. Nah, tadi Yesaya 44 ayat 6, ya. Itu menyatakan apa? Selain satu itu seorang diri bahwa, ya, tidak ada Allah lain, ya, selain daripadaku, katanya. Jadi yang awal itu dan yang akhir itu harus Allah. Tuh pemahaman yang kedua, ya. Yang pertama tadi satu, Allah itu satu. Yang kedua, yang awal yang akhir itu harus Allah. Jadi Allah satu. Yang ketiga, ya, dari Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Aku, ya, bukan kami, ya. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Bukannya kami yang terdahulu, kami yang terkemudian. Aku. Masih nggak bisa ngerti juga. Makanya rendahkan hatimu. Jangan sombong dengan gelarmu. Teologi nggak jalan di sini. Dalam memahami Alkitab, teologi nggak jalan. Hanya orang yang rendah hati, penyembah Yesus satu-satunya Allah, itu yang dibukakan pikirannya oleh Yesus sehingga mengerti kitab suci. Ya, jadi ada tiga, ya.
Allah itu satu, ya. Alfa Omega itu harus Allah. Lalu dia yang dahulu itu, Allah yang satu itu, dia tetap sama. Dulu, sekarang, sampai kapanpun dia tetap Allah. Itu. Pemahamannya ada di Alkitab. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan. Ya. Mari kita lihat, ya. Yang dahulu dan yang terkemudian. Ini, ya, dijelaskan oleh siapa? Oleh Yesus. Allah yang dahulu, Allah yang terkemudian, ya. Dalam kitab Wahyu, yang awal itu huruf Yunaninya alfa. Yang akhir itu urutannya dari abjad Yunani itu omega. Ya. Sebab itu dia memakai kata aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Kita lihat dulu dari Wahyu 1 ayat 18 dulu. Ayat 8 dulu. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah alfa dan omega. Itu firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu kata Yesus. Ya, diterjemahkan, ditulis dengan tinta merah oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang menyatakan bahwa ini adalah Yesus sendiri yang berkata. Ya. Lalu kita lihat lagi dalam Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dijelaskan lagi bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya kan? Tinta merah. Yesus. Kita lihat kembali ya, dalam Wahyu ya. Wahyu 1 ayat 18. Siapa itu? Wahyu 1 ayat 18. Ya, tapi kita baca dari Wahyu 1 ayat 17 tapi bagian akhir ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Nah, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang telah mati dan hidup ya sampai selama-lamanya? Yesus. Jadi Allah, alfa dan omega, itu adalah Yesus Kristus. Allah yang awal ya, walaupun dia belum memakai nama Yesus, tapi dialah Allah itu. Dia dulu memakai nama Yahweh. Pada saat firman yang adalah Allah dibentuk jadi manusia, dia bernama Yesus.
saat itu Allah yang di sorga, yang dipanggil Bapa Kiasan itu, ya, itu pun bernama Yesus. Jadi anak manusia itu bernama Yesus, Allah di sorga bernama Yesus. Dan ini kita lihat, dia menyatakannya sendiri. Tidak ada Bapa yang menyatakan, oh, Bapa Alfa Omega. Tidak ada Tritunggal yang menyatakan Allah Tritunggal Alfa Omega. Sudah mengerti? Allah Alfa Omega adalah Yesus Kristus. Dia satu-satunya Allah yang benar. Amin. Shalom.